Jadi ketika kita memutuskan untuk melakukan pembatasan, maka pada waktu yang sama langsung disiapkan untuk program bantuan sosial. Uangnya mana? Tidak ada kawan-kawan relawan, inilah yang kita dapat. Uangnya nggak ada. Ada cuma ini doang. Sabun odolnya nggak, itunya odolnya nggak ada. Cuman ini doang kita dapat bantuan yang dibilang 600.000, cuman ini. Dagingnya mana? Katanya ada daging. Pasar beli sendiri. Kan ada daging, ada ayam, ada ikan. Amis aja kita potong yuk. Terus dari kemarin dia nanya duitnya mana gitu. Iya, duitnya mana duitnya? Oh, ini saya kasih deh duitnya Buat beli daging buat beli daging atau ikan ya, biar pinter dikit ya otaknya ya. Buat beli Odol mana odol nggak ada odol. Ini buat beli odol. Mau beli odol cepet itu. Biar mulutnya tuh nggak kotor Oh gitu iya ya. bener. Nanti sabun odol bisa, beli ayam masih bisa ya. Iya, beli odol cepet nggak apa-apa ya. Ini nanti buat dia nih. Iya. Nanti sarungnya belakangan dia ada di rumah sarung. Biar dia nggak pakai camcut doang. Mamut dapat apa, Mamut? Aduh. Kawan-kawan ya, aku dapat bantuan dari bilangnya yang bantuan 600.000. Nih, aku buka ya. Aku penasaran dengan apa isi-isinya ya. Aku dapat nih yang katanya Coba buka. Lockdown, apa bantuan apa ya? Ya. Isinya saya kasih unjuk. Minyak. Sabun Gip. Minyak, sabun Gip. Bukan Lifebuoy. Masker 2. Sarden. Odol? Ada nggak? Gandum. Beras. Berasnya berapa harganya, Bu? Tahu berapa? Kosong. Lah uangnya? Saya tidak tahu, Katanya ada uang. Ada uang, ada surat, saya tidak tahu. Cuman ini yang saya dapat. Kok uangnya nggak Apa ini ada? Harga 600 apa bagaimana ya? Saya nggak ngerti. Kemana larinya sisanya ya? Coba dirinciin, Mut. Jumlahin berapa, Mut? Beras paling 60. 60.000, minyak 20. 25 lah kita bikin. Ini tidak ada 300.000 pun tidak Nggak ada. Ini Tidak. cuma ini satu taruh itu 17 ya. Kali ini total ada nggak sampai 200.000. Enggak 147 semuanya biasa. Ya pokoknya tidak sampai. Tapi nggak 200.000. nyampe 147 nggak nyampe. Ini kemana sisanya saya tidak ngerti. Tuh, Uangnya mana? tidak ada kawan-kawan relawan, inilah yang kita dapat. Uangnya nggak ada. Ada cuma ini doang. Sabun odolnya nggak, itunya odolnya nggak ada. Cuman ini doang kita dapat bantuan yang dibilang 600.000, cuman ini. Dagingnya mana? Katanya ada daging. Pasar beli sendiri. Kan ada daging, ada ayam, ada ikan. Amis aja kita potong yuk. Kita karungin Anis. Kan lapor sama Agim. Kan lapor sama Agim. Karungin Anis kalau gini. Kemana duitnya nih? Assalamualaikum. Aku mau unboxing nih. Unboxing ini ya. Unboxing buat yang namanya Rita Herawati. Yang dipanggilnya apa tadi? Mahmud. Mahmud ya. Mahmud. Mahmud dapat apa gitu ya. Iya. Nah sekarang kita mau ngasih nih buat Mahmud. Kasihan habisan ya. Dia kayaknya sih kere banget ya. Miskin banget orangnya. Nggak bersyukur ya? Nggak bersyukur. Jadi aku melas gitu. Jadi aku mau nambahin. Dia kan pembenci Anis. Ini dari pencinta Anis. Iya. Ya aku mau unboxing, mau aku kasih buat dia ya. Kita rinciin ya. Iya. Kita hitung nanti. Aku ada Indomie 5. Ini berapa Indomie 5? Indomie 5, 10.000. Lebih lah, 12.000. 12.000 ya. Ini sama susu. Biar sehat. Biar dia Biar sehat. otaknya sehat ya. Iya. Otaknya sehat. Terus ini ada berasnya. Beras berapa liter? 2 kilo. Ini beras 2 kilo. Jadi berapa? Total kira-kira 40-an dah. Nah, terus ini ada gulanya 1 kilo 18.000 ya sekarang ya. Ini ada minyak gorengnya nih 1 kilo. Liter. Nah, 1
Itu garam Ini tuh. ada garam. Garam buat mulutnya ya. Iya, Biar tambah manis aja tuh, Iya, tambahin garam ya. Iya, biar agak enak gitu kan. Biar gurih ya. Iya, biar agak gurih. Dia soalnya cepet banget mulutnya. Jadi tas garam biar Garam. agak gurih-gurih enak gitu ya. Sama buat kulit juga tuh biar putihan dikit. Oh iya, dia bisa buat mandi dia gosok-gosok tuh kan kusam. Iya, Karena bener-bener. orang dia tuh kayaknya kere banget. Pembenci anis itu rata-rata emang kerenya tuh kere banget gitu. Biar dia gosok-gosok. Kalau pencinta anis, ya dia level-levelnya tuh kalaupun ini rata-rata orang-orang yang bersyukur. Jadi kulitnya tetap cerah. Kalau dia nggak bersyukur kesian, kasih ini. Kasih kita kecap buat ya biar agak-agak manis lah dia buat uluran, terserah buat dia apa gitu ya. Buat yang namanya itu Rita Herawati Itu ya. buat bedakan Nah, itu. iya ini buat bedakan. Nih. Sama ini sarden satu. Sarden satu. Jadi totalnya berapa ini? Kira berapa itu ya? Ya 80.000 lah ya. 60.000 ya? Terus kemarin dia nanya duitnya mana gitu Iya, ya. duitnya mana duitnya? Ini saya kasih deh duitnya buat dia Buat tau. buat beli daging Buat beli daging atau ikan ya, atau biar pinter dikit ya sama otaknya ya. buat beli Odol mana odol? Odol nggak ada odol. Ini buat beli odol. Mau beli odol cepet itu. Biar di mulutnya digosok biar bersih, biar mulutnya tuh nggak kotor Oh gitu iya ya. iya benar. Nanti sabun odol bisa, beli ayam masih bisa ya. Iya, beli odol cepet nggak apa-apa ya. Ini nanti buat dia nih. Iya. Nanti sarungnya belakangan dia ada di rumah sarung. Biar dia nggak pakai camcut doang. Kasihan. Kecancut doang, bajunya juga ya Allah kasihan. Baju boleh dikasih lagi ya? Boleh dikasih. Ada gambar apa sih tuh? Nggak kayak kita, bajunya kita beli kerudung aja mahal. Beli bajunya panjang mahal. Masker beli ya? Masker beli, nggak dia kan dikasih. Dikasih ya? Beli. Ini nggak ngasih masker ya? Itu aja tuh masker. Pakai camcut doang, ada dalamannya lagi. Oh iya Ada bener. kakinya. Nggak kayak dia ya? Nggak kayak dia pakai camcut doang. Camcut doang, nggak tahu malu ya? Iya. Kasihan ya? Kasihan. Jadi ini ya buat yang namanya Rita Herawati. Nanti Silakan diambil ya. di rumah aja nih. Ambil di rumah saya boleh. Nah, di mana alamatnya nih, Mam? Alamatnya di Gading Serpong. Gading Serpong ya? Kalau dia kasih alamat saya nanti saya anterin, saya paketin ya. Nah, gitu dipaketin aja. Ya, ya. Nah, ya udah. Ya, ini buat Rita Herawati semuanya ya. Nanti sarungnya di rumah ya, biar nggak cuma pakai camcut merah doang. Kalau enggak kasih alamatnya aja biar dikirim Ya, ya. boleh, ini uangnya 100.000. Iya. Ya, assalamualaikum. Jadi ketika kita memutuskan untuk melakukan pembatasan, maka pada waktu yang sama langsung disiapkan untuk program bantuan sosial. Ini terutama pembagian kebutuhan pokok bagi masyarakat yang membutuhkan. Ini bedanya, ini program sosial yang dirancang relatif dadakan dengan program sosial yang sudah, bantuan sosial yang sudah dirancang lama. Bahkan dibandingkan dengan pembagian zakat misalnya, itu sudah jelas tuh waktunya menjelang Idul Fitri, nanti zakat fitrahnya dibagi, pemasoknya siap, grosirnya siap, distribusinya siap, karena semua tahu bahwa nanti pada saat menjelang 1 Syawal harus siap stok yang cukup. Kalau kemarin itu berbeda, Bang. Kemarin itu adalah kita berhadapan dengan COVID, lalu kita harus mengambil keputusan pembatasan sosial, kemudian pada saat yang bersamaan harus menyiapkan bantuan sosial bagi warga yang terdampak. Ini yang tidak siap bukan hanya birokrasi pemerintah, bahkan pemasok kebutuhan pokoknya pun belum siap dengan stok barang. Jadi ketika ini saya sampaikan apa yang sesungguhnya terjadi, bahwa pemasok-pemasok pun dari mulai beras sampai semua makanan-makanan dimasukkan, mereka begitu harus menyiapkan dalam jumlah yang cukup besar, dalam waktu yang amat singkat, juga kelabakan. Jadi bukan sesuatu yang mudah dari sisi supply. Tidak semua gudang siap dengan seluruh barang-barang itu. Jadi ini belum sampai bicara data itu. Karena itulah kemudian kemarin dilakukan satu, siapkan menggunakan data yang ada. Kemudian pasokannya datang, diberikan durasi waktu. Sehingga pembagiannya itu bukan dilakukan serempak bersamaan, karena memang pasokan supply-nya terbatas.
dilakukan bertahap. Kita tuntas semuanya sekitar 2 minggu dan memberikan angka persisnya ini 1.194.633 kepala keluarga di Jakarta. Nah, pembagian ini tuntas tanggal 25 April kemarin. Apakah sempurna 100%? Tidak. 100% terbagi, tapi ada 1,6%. 1,6% ini yang bermasalah karena apa? Karena misalnya warganya mampu, warganya pindah alamat, atau ada data-data yang meleset 1,6%. Inilah dilemanya di pemerintahan, Bang Karni. Bukan dilema, tapi tantangan di pemerintahan. Tadi pemerintahan itu disebut sukses itu bila 100% lancar. Ini beda dengan kalau saya berikan ilustrasi, orang mencoba membuat kekacauan. Kalau membuat kekacauan itu mencoba 100 kali, cukup 1 kali masuk, dia disebut sukses. Meskipun 99 kali mencoba gagal. Kalau di pemerintahan, 100, itu harus 100-100-nya lancar untuk dibilang sukses. Dan faktanya di Jakarta, kita tunjukkan 1,6%, tapi kita tahu datanya. Ada 1,6%. Nah, 1,6% ini tentulah yang menjadi perhatian. Bukan yang 98,4%. Tapi yang 1,6% itu yang kemudian videonya bisa viral, dongengnya bisa viral, bisa dibuatkan cerita. Itu yang 1,6. Tapi bagi kami diakui saja. Diakui saja bahwa ini adalah kekurangannya, lalu kita perbaiki. Nah, kemudian di samping itu, di samping data yang tadi sudah kita miliki, sekarang ada tambahan yaitu kelompok, sebagian sudah masuk, kelompok yang semula tidak termasuk dalam kelompok yang perlu bantuan, sekarang membutuhkan bantuan. Mereka-mereka yang dulunya punya pekerjaan, sekarang tidak punya pekerjaan. Yang mata pencahariannya ada, sekarang tidak ada. Nah, mereka ini kita akomodasi. Lewat siapa? Lewat tokoh masyarakat, lewat ketua RW yang ada di tempat itu, dan bersamaan dengan bantuan datang, bersamaan juga dengan form. Ada form yang diisi, dan kemudian bila memungkinkan kita langsung berikan waktu itu juga. Dan kemudian nama-nama yang baru masuk, sekarang dimasukkan dalam sistem kita. Jadi saat ini kita ada penambahan dalam sistem yang kita miliki, itu sekitar 300 sampai 400 ribu yang saat ini sedang dalam proses verifikasi. Jadi, bantuan sosial yang dikerjakan oleh DKI alhamdulillah sudah tuntas, dan sekarang alhamdulillah bantuan Presiden yang dikelola oleh Kementerian Sosial sudah mulai terdistribusi. Jadi ada pasokan rutin kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Dan kita juga siapkan 1 GOR per kota, jadi ada 5 insya Allah. Sekarang ini sudah siap di Jakarta Pusat untuk menampung masyarakat-masyarakat yang mereka kehilangan tempat tinggal, atau tepatnya kos-kosannya, kontrakannya, mereka tak mampu lagi tinggal. Kita siapkan tempat itu sebagai tempat tinggal sementara.